Lalu bagaimana kiat-kiatnya agar anak kita menjadi soleh? Ini penting Bu ya, dicatat Bu, agar anak-anak kita menjadi soleh. Yang pertama adalah doa. Jadi ibu nitipin anak di sini, di rumah banyakin doa. Dalam sholat ibu, dalam tahajud ibu, dalam pertengahan malam, doain sama ibu. Ya, doain anaknya, ya Allah, saya mohon agar anak saya menjadi anak yang soleh, istiqomah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak saya sebagai calon ulama. Ya Allah, jadikan anak saya menjadi calon orang sukses. Doakan yang baik-baik. Ya, karena para nabi pun mengajarkan selalu mendoakan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria mendoakan anaknya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau dalam doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang akan dikabulkan, tidak akan tertolak. La syakka fihinna. Tidak diragukan doa itu. Apa? Yang pertama, da'watul walid, doa seorang ibu dan ayah untuk anaknya. Itu tidak akan ditolak. Akan dikabulkan. Wadawatul musafir, dan doanya orang yang sedang melakukan safar. Tadi ibu perjalanan dari rumah yang jauh dari Jakarta, dari Depok, dari Bogor, jalan ke sini sambil doa di jalan. Itu doa mustajab tuh. Wadawatul madlum, dan doa orang yang dizalimi. Itu nggak akan ditolak, akan dikabulkan. Itu tips yang pertama, doa. Tips yang kedua, ibu berharap anak ibu jadi soleh. Bukan hanya nuntut anaknya jadi soleh saja, ibu bapak pun harus jadi soleh. Karena menjadi teladan, menjadi panutan bagi anaknya. Ya, percuma ibu masukin ke pesantren, sementara ayah ibu di rumah perilakunya pun masih belum benar. Gak akan bisa, harus matching, harus nyambung gitu. Ya. Ya. Sa'id Ibnul Musayyib, salah seorang tabi'in, beliau sampai memperbanyak ibadahnya untuk anaknya. Beliau tuh, sampai beliau mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlika. Wahai anakku, aku akan terus menambah sholatku. Ditambah sholatnya, sholat sunnahnya. Li ajlika, min ajlika. Karena engkau tuh, agar kamu menjadi soleh. Jadi kualitas ibadah ayah bunda di rumah pun harus ditingkatkan. Kalau pengen punya anak yang soleh. Anaknya disuruh untuk menghafal Quran 30 juz di sini. Ayah bunda juga di rumah harusnya sudah mulai menghafal, ya. Kalau anaknya pulang ke rumah, ajak menghafal bareng. Anaknya minta disimakin sama ayah bunda, luangkan waktu ayah bunda untuk menyimak hafalan anaknya agar sama-sama menjadi soleh. Begitu. Ketika Allah menceritakan perjalanan Nabi Musa dan belajar kepada Nabi Khidir, ya, di situ di salah satu kejadiannya di mana Nabi Khidir itu memperbaiki tembok bangunan anak-anak yatim. Ya, diprotes sama Nabi Musa. Kenapa Anda memperbaiki tembok bangunan yang akan roboh sementara warga di situ pelit-pelit? Apa kata Nabi Khidir? Sesungguhnya aku memperbaiki tembok ini karena di dalamnya ada harta peninggalan orang tuanya yang soleh. Ya, jadi
sampai kenapa Nabi Khidir tergerak, terdorong untuk menolong anak yatim itu karena melihat orang tuanya yang soleh. Orang tuanya yang soleh, anaknya pun akan dijaga oleh Allah. Ya, sampai hak hartanya pun dijaga oleh Allah karena keberkahan dari orang tuanya yang soleh, begitu. Ya. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin yamutu, dia meninggal, ya, illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Jadi kalau orang yang soleh dia meninggal, maka anak keturunannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah menghadirkan pendidikan agama di rumah. Contoh, ibu punya TV, awas ya yang punya TV di rumah, berarti channel-channel TV-nya pun harus channel-channel yang Islami. Ya, channel-channel yang Islami. Ya, kalau berita ya yang standar lah ya, berita-berita silahkan. Kalau Bapak biasanya suka berita-berita. Channel yang diperbanyak ya channel-channel Islami. Seperti misalnya TV Roja, misalnya TV Ammar TV, kemudian TV apalagi Ihsan TV misalnya. Channel-channel Islami. Kalau Anda ingin menghadirkan rumah tangga yang Islami juga. Jangan sampai di sini dididik dengan baik, pulang ke rumah dirusak sama ibu bapaknya. Repot seperti itu. Di sini ditata, anaknya dibimbing, pulang ke rumah malah jadi rusak. Makanya harus ada kerjasama antara pesantren dengan orang tua yang ada di rumah. Ya, di kondisi di pesantren steril dari HP, steril dari tontonan yang enggak jelas, steril dari hal-hal yang merusak, maka di rumah pun harus dikondisikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan adibuhum muallimuhum. Didiklah anakmu dan ajarkanlah pendidikan agama. Ya.